Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Teman-teman, terima kasih banyak yang sudah hadir, terutama yang kami hormati, yang saya hormati, ada Ustadz Endi yang sudah bergabung sama kita, beserta ada Pak Heri juga yang sudah bergabung sama kita, beserta tim dari Ruang Kelas Indonesia. Nah, sebelum mulai, teman-teman, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Dilanjut dengan pembacaan eh, Al-Fatihah bersama-sama. Mengucapkan Bismillah bersama-sama dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, boleh untuk melancarkan kegiatan malam ini agar ilmunya nerap, agar ilmunya berkah. Kita baca sama-sama Al-Fatihah. Boleh dalam hati, boleh diucapkan bebas ya. Al-Fatihah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman-teman sekalian, terima kasih banyak yang udah hadir ya untuk teman-teman boleh dipersiapkan untuk mungkin pulpennya atau kertasnya, bukunya untuk mencatat nih apa poin-poin apa aja sih yang akan disampaikan oleh Ustadz Endi Supriyadi. Namun sebelum itu tak kenal maka tak sayang, perkenalkan nama saya Lucy Lawati. Di sini saya sebagai TCS atau Customer Service dari Pasar Grafis. Nah, sebelum itu aku pengen nih teman-teman semua di sini on mic dulu ya. On mic dulu karena kita bakal bakar semangat dulu nih. Kalau aku bilang semangat pagi, jawabnya harus kayak gini. Pagi, pagi, pagi gitu ya. Jadi tangannya harus kelihatan. Kalau yang nggak on cam mungkin bisa suaranya aja. Jadi diharap untuk pada on mic ya. Oke, ya, boleh ya nih pada on mic dulu dong. Yuk. Nah, aku mau bakar semangat kalian nih. Semangat pagi. Mana Pagi, suaranya? pagi, pagi, pagi. pagi. Oh, belum kompak ya, Ah, kita ulang lagi. ya. Semangat pagi. Pagi, Pagi, pagi. pagi, Pagi. pagi. Oke, alhamdulillah udah pada semangat nih. Kayak udah nggak pada sabar juga. Mungkin sebelum itu aku mau bacain dulu ya untuk urutan acara malam ini. Tentunya kita juga punya waktu yang sangat-sangat singkat banget. Jadi teman-teman diperhatikan saja, disimak saja materi-materi yang akan disampaikan oleh eh, narasumber-narasumber kita. Pertama nanti bakal ada pemutaran video profil dulu untuk khususnya untuk eh, wadah dari kelas ini sendiri yaitu dari Pasar Grafis by Ruang Kelas dan ada juga nanti sambutan dari Pak Heri ya Pak ya. Eh, adalah sekaligus owner dari pasar grafis gitu. Selanjutnya ada presentasi profil singkat tentang pasar grafis, lalu dilanjut dengan recharging menuju Ramadan gitu oleh Ustadz Endi. Silahkan mungkin tanpa berlama-lama lagi, boleh langsung aja kita sambutan kepada Pak Heri, dipersilahkan atas waktunya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam kenal warahmatullahi semuanya. Alhamdulillah, Allah sudah beri kita dan juga beri kesempatan kita. Artinya teman-teman yang di sini adalah oleh Allah yang dipilih untuk mengikuti acara yang sangat insya Allah penuh hikmah dan inspirasi ini yang akan disampaikan oleh guru kita semuanya yaitu Ustadz Dr. Dendi Supriyadi MA. Kami ucapkan dari Pasar Grafis dan Ruang Kelas juga selamat datang Ustadz di tempat kami Sama-sama. yang sangat sederhana ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir di sini. Saya ini benar-benar suatu kehormatan teman-teman bisa mengawal teman-teman dan benar-benar ini saya boleh panggil teman-teman nih sama semuanya boleh ya karena kalau saya lihat nih yang hadir malam ini berarti masih semangat muda insya Allah ya. Oke, di sini mungkin ada teman-teman dari seluruh Indonesia ya. Kalau di grup kami yang tercatat kemarin ada 112 orang. Dari insya 100 orang ini akan kami berikan kelas gratis teman-teman selama bulan Ramadan. Dan di kelas itu di weekend ya dari hari Jumat, Sabtu, Minggu teman-teman
kita akan share sama teman-teman mulai dari pembelajaran agama Islam, terus bisnis development, digital marketing, content creator, video editing, dan lain sebagainya lah gitu ya. Nah, teman-teman, alhamdulillah berkat Allah Subhanahu wa taala kami sudah menyelesaikan kurang lebih ada 140 video tutorial yang nanti teman-teman bisa menikmati secara gratis di bulan Ramadan. Wah, gitu ya teman-teman, bismillah ya. Jadi memang sebenarnya kita harus banyak beramal nih gitu ya. Nanti untuk masalah amaliyah yang paling keren di bulan Ramadan nanti Ustaz sendiri akan menyampaikan. Tidak lupa salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan ibunya, kepada kita semuanya yang insya Allah semuanya masih taat akan sunnahnya dan juga insya Allah masih mencontoh mulia akhlaknya. Semoga teman semuanya mendapatkan syafaatnya dari yang berakhir. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, memang saya kurang persiapan nih, harusnya ada presentasi yang menarik gitu ya. Nanti kalau di sini akan menyampaikan. Kami berdiri teman-teman dari tahun 1900, ya tahun 2019 saya mulai mengawali karir sebagai digital marketer. Dan insya Allah nanti teman-teman alhamdulillah beberapa perusahaan sudah kami tangani ya teman-teman, mulai dari perusahaan internasional hingga pemerintahan. Nah teman-teman bisa dicek di website kami di www.pasargratis.com. Nah di situ banyak sekali aset-aset digital yang langsung kami jual juga, dan juga ada beberapa jasa pembuatan website di digital untuk memenuhi tulis digital marketing. Nah kalau teman-teman lihat mungkin ada video-video tentang apa sih namanya, tentang video promo-promo di Shopee Play itu ya, yang bayaran, dan insya Allah itu salah satu karya daripada pasar gratis. Nah, rahasia-rahasia kami bukan rahasia sih ya, segala sesuatu yang sudah kami bangun sahabat semuanya bersama teman-teman yang hebat ini di pasar grafis. Nah, trik-triknya dan juga di bisnis developernya akan kami share secara gratis di bulan puasa. Jadi teman-teman diharapkan untuk tetap stay on di setiap weekend, karena setiap weekend insya Allah bakal banyak trainer yang lebih Recording in hebat lagi, progress. insya Allah ya. Nanti ada trainer khusus manajemen ya dari Kang Yuda nanti, yang beliau itu ahli di bidang manajerial dan juga SOP ya. Mungkin teman-teman yang punya perusahaan ingin punya SOP yang bagus, ingin punya leader yang bagus, nanti ada Kang Yuda yang mengisi. Dan juga nanti juga ada training khusus finansial ya teman-teman, mungkin di perusahaan yang ingin keuangannya rapi dan lain sebagainya secara konvensional ataupun secara syariah. Nanti juga akan ada trainer yang insya Allah kami undang khusus juga sudah menangani perusahaan, yaitu bersama Bapak Budi Wibowo, insya Allah akan menemani kita selama bulan Ramadan tentang training keuangan. Nah, teman-teman yang ingin mungkin mengasah tentang skill baru gitu ya, oke saya mau ngajak tetangga gitu misalnya, atau yang teman ingin bisa bikin website. Nah, nanti juga kita ada kelas website gratis ya teman-teman selama bulan Ramadan, setiap weekend. Dan yang selanjutnya teman-teman ada juga pembelajaran desain grafis dan juga ada pembelajaran digital marketing khusus Shopee. Nah, kalau teman-teman punya toko Shopee yang ingin naikin traffic penjualannya, insya Allah nanti juga di bulan puasa ada pembelajaran tentang digital marketing fokus ke Shopee. Nah, gitu teman-teman. Nah, alhamdulillah ya, beberapa brand yang sudah kami pegang itu ada Akia Hijab, terus ada juga beberapa perusahaan parfum. Nanti akan kami share teman-teman kepada teman-teman trik-triknya gitu ya. Nah, dan yang tak lupa lagi teman-teman, karena bulan ini bulan Ramadan, nah tentunya selain kita diberikan ilmu tentang bisnis development atau membangun bisnis, menjalankan bisnis dan usaha, tentunya yang lebih paling mendasar adalah menguatkan ruhani kita. Nah, gitu. Jadi harus seimbang kan gitu. Nah, di sini insya Allah alhamdulillah ada Ustadz Indi dan Ustadz Indi insya Allah ya, nanti mungkin tidak hanya sampai malam ini teman-teman. Nah, nanti setelah Ramadan juga Ustadz Indi akan setia menemani teman-teman gitu. Jadi stay on ya. Dan yang jelas teman-teman, nanti kita juga akan mendapatkan akan mendapatkan sertifikat teman-teman ya, akan mendapatkan sertifikat sesuai dengan keahlian teman-teman nanti. Nah, jadi harus sampai dengan terakhir teman-teman, karena sertifikat akan kami bagikan di pertengahan Ramadan atau bertepatan dengan bulan Nuzulul Quran. Wah, gitu ya. Jadi Nuzulul Quran teman-teman akan mendapatkan sertifikat dari kami ya.
Dan insya Allah sertifikat itu bisa langsung siap menuju BNSP teman-teman. Karena alhamdulillah ruang kelas Indonesia sudah bisa menerbitkan sertifikasi BNSP. Wah, gitu ya teman-teman. Jadi jangan lewatkan kesempatan yang baik ini karena insya Allah ada Kalusi, ada Mas Rehan. Ini gak nampak nih mukanya Mas Rehan nih. Ya ada Ustadz Endi, ada guru kita ya, dan juga ada Pak Budi, ada Mas Yuda dan banyak trainer lainnya yang akan menemani menuju berbuka puasa. Jadi training ini akan dilaksanakan setiap Jumat, Sabtu, dan Ahad dimulai jam 16. Jadi setiap jam 16 sampai menjelang buka puasa kita akan diberikan manfaat-manfaat ilmu berbisnis dan juga ilmu agama Islam. Mungkin itu teman-teman kami ucapkan selamat bergabung di ruang kelas Indonesia. Oke, kalau begitu kita buka kelas ini ya. Saya ingin tahu nih mungkin bisa ucapkan Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama, tandanya kelas ini akan dibuka sampai dengan Lebaran. Wah, ya enggak lah ya gitu. Ya paling enggak seminggu sebelum Lebaran ya udah selesai. Oke teman-teman, saya ingin kita akan foto bersama dulu ya teman-teman. Silakan berkenan untuk membuka apa camnya gitu ya, karena kita akan buka ini kita akan foto bersama teman-teman. Oke, alhamdulillah sudah banyak bergabung ya. Nah ya, oke kita foto bersama teman-teman. Silakan yang berkenan untuk menampakkan menampakkan ya untuk buka cam baik ya. Oke teman-teman, dengan ini kita ucapkan bersama-sama 1, 2, 3 Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini kami buka kelasnya dan teman-teman selamat bergabung di ruang kelas Indonesia sampai dengan akhir bulan Ramadan. Terima kasih, kami kembalikan kepada host kami yang cantik nih Kak Lucy. Ya, bismillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Heri. Nah, teman-teman, jadi hebat banget ya teman-teman yang udah bergabung di sini. Kurang lebih ada 11 orang atau 15 orang itu bakal dapat akses kelas gratis dari ruangkelas.co.id serta dapat juga diskon ya, diskon untuk kelas berbayarnya. Jadi teman-teman dimohon untuk konsistennya untuk apa tuh namanya tuh komitmennya mengikuti kelas ini selama nanti berjalannya kelas gitu. Jadi selamat kepada teman-teman yang sudah bergabung hari ini. Insya Allah bakal langsung nanti kita buatkan G-form-nya dan langsung kirim emailnya ya. Kirim emailnya yang sesuai karena untuk kelas akan kami kirimkan lewat email. Nah, tanpa berlama-lama lagi mungkin udah gak sabar nih pengen nge-recharger iman kita. Mari kita langsung aja mendengarkan tausiah dari Ustadz Andi Supriyadi. Kepadanya kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mencairkan suasana malam ini, bolehlah kita pantun dulu ya, dari awal ya. Karena ini pasarnya pasar grafis dan strategis yang luar biasa. Anak raja menangkap balang, Cakep. akan ditambat di tengah laman. Cakep. Dari bunyi jawaban salam, Cakep. nampaknya teman-teman dan Kak Lucy belum makan. Baik teman-teman rahimakumullah, alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa karimina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi wa ummatihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa ba'd. Yang kami hormati selaku pemandu dalam hal ini host Mbak Lucy, semoga Allah berikan sehat lahir dan batin kepada beliau.
Juga tak kalah pentingnya, dalam hal ini adalah ownernya nih, bilangnya ada yang bilang Kang Heri, ada yang Pak Heri. Semoga Kang Heri Allah berikan keberkahan dunia dan akhiratnya, Amin ya sehat Allah ya. lahir dan batin, lancar segala usaha dan maksudnya dikabul Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya. Kemudian juga teman-teman, saya ikut panggil teman-teman saja. Teman-teman rahimakumullah yang mungkin dimanapun berada, insya Allah pada kesempatan yang baik ini kita sama-sama ada istilah jauh di mata, dekat di WA. Kalau dulu jauh di mata, dekat di hati. Sekarang karena zamannya Android, zamannya digital, zamannya teknologi, maka jauh di mata, dekat di WA. Alhamdulillah, Allah menghantarkan kita pada malam hari ini sama-sama untuk bagaimana yaitu mempersiapkan diri kita, lahiriah kita, batiniah kita menuju bulan Ramadan, dan diambil tema untuk kesempatan kali ini adalah agar Ramadan kian berkah melimpah. Insya Allah pada pengantar kali ini sama-sama eh, kita doakan, kita berdoa bersama kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan pertemuan ini bukan hanya pada kali ini saja, terlebih-lebih hanya ukuran dunia, lebih-lebih hanya ukuran ruang, waktu, dan kerja. Tapi kita berharap kepada Allah, ini adalah salah satu jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak orang-orang yang mendekat di bulan Sya'ban, kemarin pas lebih kurang itu adalah hari nisfu Sya'ban, itu pertengahan di bulan Sya'ban, maka baginda Nabi SAW menyampaikan dalam sebuah hadisnya, wahwa syahrun turfa'u fihi al-amal rabbal alamin. Di bulan Syaban itu kata Rasulullah SAW adalah di bulan di mana diangkatnya amal-amal manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ini kita di bulan Syaban berada di ruang masing-masing, bertemu di dunia maya, bertemu di dunia Zoom, bukan zombie ya, Zoom ya. Maka ini bagian daripada mudah-mudahan tadi bagian yang menghantarkan kita dekat dengan Allah, dekat orang-orang salih. Ini semua para ahli ilmu di sini. Meskipun saya belum kenal satu persatunya, dan nggak mungkin saya absen, saya nggak kenal. Maka cukup saya bersapa, semoga teman-teman yang ada di ruang ini, di grup ini, Allah senantiasa berkahi usahanya, senantiasa Allah mempermudah segala urusan dunia, lebih-lebih urusan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk berikutnya, next. Ya, oke. Nah, mungkin sedikit saja untuk tadi disampaikan tentang profil tak kenal maka tak apa ini, tak sayangkah atau tak kenal maka tak cintakah, tanda petik bahwa kecintaan itu perlu kita tumbuhkan lebih-lebih kepada ilmu agama Allah. Maka mohon izin, saya Andi Supriyadi ini dilahirkan dari kampung halaman, yaitu di Kabupaten Bogor, itu 3 Mei 1982. Alhamdulillah, saya anak kelima dari 5 saudara. Alhamdulillah, kaitan dengan ini insya Allah ditemani juga di rumah, tapi ya nggak dibawa. Ada bebek Harim alias istri, dan Allah amanahkan 3 orang anak yang ada, yang satu anak ketiga wafat dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hari-hari ini bisa dibaca mungkin ya, kegiatan-kegiatan yang insya Allah beberapa tempat di Jabodetabek, di sekitar Balikpapan, kemudian sempat juga berkunjung, kita diundang 3 kali ke Malaysia, mengisi yaitu adalah bagaimana Al-Quran, membumikan Al-Quran, yaitu bagaimana kita dekat dengan Allah melalui Al-Quran. Ini Alhamdulillah di beberapa metode, hasilnya adalah metode Al-Miyasar, kemudian yang lain. Insya Allah ini bagian daripada bagaimana kita dekat dengan Allah di bulan Sya'ban, mempersiapkan yaitu dekat dengan Allah melalui Al-Quran, firman Allah, kitabullah. Teman-teman rahimakumullah, singkat saja untuk perkenalan. Next berikutnya, ya, ini mungkin ada video jadul, tapi saya senang melihatnya, tak pernah bosan. Boleh diputar, Kak Lucy.
Mohon maaf, mungkin ada video Nggak bisa eksternalnya nyala ya? nggak ya, Pak? Iya, atau mungkin di skip aja, Pak. Baik, kalau memang tidak bisa tampil, nah ini adalah sebuah renungan sebetulnya. Renungan buat kita bahwa setiap hari kita, setiap jam kita, bahkan mungkin setiap menit detik kita, kita dihadapkan dengan, yaitu adalah masalah demi masalah. Belumlah mungkin di kantor yang teman-teman pasti sibuk, jauh lebih sibuk mempersiapkan diri untuk misalnya apa itu ketemu klien, meeting misalnya, sampai menemukan tempat yang begitu nyaman sehingga apa itu pikiran-pikiran kemudian muncul sehingga ada solusi-solusi dari kehidupan. Nah, video ini maksudnya ke arah sana tujuannya. Yang sedang mohon maaf mungkin ini tidak bisa tampil, entah apa itu namanya videonya mungkin terlalu jadul jadi sehingga tidak mau muncul juga gitu ya. Baik, nggak apa-apa kalau begitu boleh berikutnya next. Nah, ini yang mungkin kita sebelum masuk ke materi agar Ramadan lebih berkah bagaimana, maka saya akan mengantar dengan ada kisah, itu adalah tiga musafir. Kalau bicara musafir, sebetulnya kita ini semua musafir. Kita sedang berjalan, hari-hari kita adalah bertawaf. Tawaf sesungguhnya adalah tawaf di Makkahul Mukarramah, itu mengelilingi Ka'bah, Baitullah, dengan rangkaian ibadah umroh atau haji. Maka ketika kita keluar rumah, miniatur kita berangkat dari rumah ke masjid, kemudian dari masjid berkegiatan bekerja dan yang lain sebagainya, maka ini adalah bagian daripada musafir perjalanan. Dalam hal ini ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin di halaman 7 kalau ada kitabnya silakan dibuka 7 dan 8 ada nasihat buat kita semua. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ini adalah saya mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda, intalaqa thalathatu nafarin mimman kana, ada tiga orang yang sedang berjalan, istilah kita musafir perjalanan. Maka kalau ada orang yang tengah perjalanan berjalan, hari ini kita berjalan dari rumah ke kantor, dari kantor ke masjid, dari masjid ke tempat makan misalnya, itu Isra ya, dalam hari. Berkenaan juga di bulan apa itu, meskipun Rajab dan Sya'ban, kalau di kampung kami namanya Jabrah, Rajab jeung Roah gitu ya, Sunda nama gitu. Nah maka apa itu ketika dalam musafir ini perjalanan waktu, ketika qablakum hatta awahum al-mabitu ila ghari pada khuluhu. Ketika tiga orang ini melakukan perjalanan sehingga beliau bermalam, kemalaman. Kalau hari ini orang tertinggal bermalam di jalan, maka banyak mungkin hotel-hotel atau tempat penginapan untuk beristirahat. Tetapi dulu, maka itu tidak ada. Maka apa yang dilakukan? Maka mereka itu ila gharin pada khalu, maka mereka masuki ada menemukan sebuah gua. Akhirnya ketiga musafir tadi masuk ke dalam gua. Kemudian fahdarat sakhratun minal jabali fasaddat alaihimud dhar. Ketika mereka memasuki, mereka berawal mengucapkan alhamdulillah ya Allah, dalam hati mungkin ya kami bersyukur ada tempat untuk bermalam berlindung. Namanya musafir dalam apa itu di gurun menemukan gua, maka kesyukuran yang ada baginya itu adalah terselamatkan dari boleh misalnya jadi dari angin yang kencang atau dari cuaca yang ekstrim dan sebagainya, maka menemukan gua, masuklah ke dalam gua. Kemudian fan hadarat sakhratu minal jabali, seketika ternyata ketika masuk ke dalam mulut gua itu, maka menggelindinglah. Apa itu menggelinding bahasanya? Kok menggelinding sih? Batu itu apa? Jatuh sakhratu minal jabali, tepat di dalam mulut gua itu, fasaddat alaihimul ghar, ternyata menutupi mulut gua itu, yang tadinya dia bersyukur kepada Allah, tiba-tiba ada masalah besar yang dihadapi. Maka dari mereka, faqalu, mereka berkata, innahu la yunjikum min hadhihi sakhratin illa an tad'ullaha bisahil amalikum. Wahai teman-teman, ini semuanya kita ini berada dalam masalah besar ini. Ini mulut gua ini tertutup oleh batu yang besar. Tad'ullaha bisalihi amalikum. Mari kita sama-sama
berdoa kepada Allah dengan amal solih masing-masing kita. Nah, maka ketika dalam kehidupan kita punya masalah, saya yakin teman-teman, adakah orang yang nggak punya masalah dalam kehidupan? Kayaknya mustahil dan mustahil semua orang akan dihampiri dengan yang namanya masalah. Lebih-lebih misalnya masuk ke Ramadan, ada orang bilang, aduh masalah buat Allah deh. Artinya masalah ini akan tidak diminta, tapi dia datang. Maka bagaimana solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka awalnya bersyukur, yaitu menemukan gua untuk beristirahat. Ketika setelah menemukan, ternyata Allah uji, yaitu fanhadarat sakhratun minal jabali, tiba-tiba menggelindinglah batu yang besar menutupi mulut gua itu. Faqalu, di antara mereka berkata, innahu la yanjikum, kita ini sedang ada masalah, min hadhihi sakhratin, mulut gua ini ditutupi oleh illa an tada'allah, oleh batu yang besar tadi, kecuali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sama amal salih masing-masing kita. Qalu rajulun, orang pertama dia berkata, minhum, di antara mereka yang satu, Allahumma ya Allah, karena tadi beramal salih dengan, yaitu berdoa kepada Allah dengan amal masing-masing, maka apa? Orang pertama dia berkata, qalu rajulun minhum, di antara yang tiga tadi, yang pertama, Allahumma ya Allah, kana fi abawaihi syaikhani kabiraini. Ya Allah, saya ini punya orang tua yang sudah sepuh, yang sudah tua renta, syaikhani kabirani, dua, bukan hanya tua, boleh jadi mungkin dalam keadaan sakit. Tetapi wa kunta la adziku qablahuma ahlan wala malan. Saya kalau punya sesuatu, makanan kah, minuman kah, saya tidak pernah memberikan kepada yang lainnya sebelum kepada orang tua saya kasih. Maka ini berdoa dengan amal solih, bertawasul kepada Allah, mohon kepada Allah dengan jalan amal solihnya. Orang pertama, ya Allah, saya punya orang tua yang sudah tua renta bahkan sakit, maka saya punya sesuatu tidak pernah saya kasih ke siapapun. Itu kalau tidak, itu adalah yang lebih saya kasih, ada yang lebih dulu adalah sebelum orang tua saya kasih. Baik itu minuman kah atau makanan kah. Kemudian panjang, saya singkat saja. Kemudian dalam teks berikutnya itu, dalam kitabnya, maka Allahumma in kunta fa'altu dzalika ibtigha'i, ya Allah, sekiranya kalau yang saya tadi perbuatan saya punya amal soleh yang terbaik itu hanya itu saya birrul walidain, memberi makanan minum sebelum yang lain saya kasih pada orang tua, maka ya Rob, jadikanlah itu adalah sebagai saya mengharap ridhamu, wajhika, adalah menghadapmu, fafarraj 'anna ma nahnu fihi min hadhihi syahrah. Ya Rob, kami ini sedang punya masalah. Di hadapan kami ini mulut gua tertutup oleh batu besar, ya Rob. Kalaulah amalan yang tadi kami lakukan itu adalah birrul walidain kepada orang tua, kami rawat, kami berikan makanan sebelum ke yang lain, ya Rob, kiranya engkau ridho, yaitu adalah fanfajarat syai'an, seketika orang tadi berkata, berdoa kepada Allah, fanfajarat syai'an, itu bergeser batu sedikit, bergeser, kemudian apa? La yastati'una al-khuruj minhu, tetapi tidak membuatnya itu bisa keluar, hanya beberapa saat saja keluar, bergesernya, gitu orang pertama. Mungkin kalau diilustrasikan tuh, kalau ada ownernya nih yang ahli IT, diilustrasikan ya. Jadi kayak pintu ngebuka tuh segitu aja gitu. Belum masuk itu badan untuk keluar dari mulut gua itu. Maka artinya itu orang pertama, karena beramal solih, berdoa kepada Allah, dia sedang punya masalah, maka mohon kepada Allah dengan amal solihnya, punya orang tua. Yang hari ini, punten, saya juga punya emak, usianya 75, saya tinggal sama emak. Alhamdulillah, ini adalah jimat bagi saya. Jadi saya mau ke sana, Mak, saya mau ngejar ngaji, tapi di Zoom. Mak nggak ngerti apa Zoom, bukan Mang Ajum, itu orang sono, orang Betawi. Ya orang tua dulu nggak ngerti. Mak saya dalam hal baca, menulis, itu masih jahil dalam hal ini. Tetapi kejahilan itu bukan menunjukkan bahwa dirinya itu adalah rendah di hadapan Allah. Justru dirinya itulah, sebab itulah boleh jadi kita berada di ruang room ini, di ruang Zoom ini, berkat doa mereka yang kita sedang tidur terlelap, mendoa kepada ya Rob, kelak anakku nanti, cucuku, atau cicitku atau generasiku ya Rob, maka jadikanlah mereka orang-orang yang sukses dunianya, yang mengenalmu, mencintai nabimu, dan mendakwahkan agamamu. Boleh jadi itu adalah doa mereka yang kita kan sedang tidur di elusnya. Maka hari ini yang mungkin masih ada orang tua,
jangan segan-segan berkunjung. Saya sibuk, sesibuk apapun, karir tidak akan terangkat kemuliaan Allah. Boleh jadi ada sebab dia masih enggan berkunjung kepada orang tua, alasan sibuk sana, alasan sibuk sini, sehingga proyek demi proyek misalnya, dia tidak pernah lolos, tidak pernah hadir dalam, yaitu adalah kemudahan-kemudahan. Tengoklah, kita renungkan, apa iya boleh jadi ini adalah salah satu sebab saya jarang berkunjung kepada orang tua. Orang tua saya sudah wafat, tidak ada kaitan dengan berselesainya birrul walidain, maka ketika dalam keadaan wafat pun kita masih bisa berkunjung adalah mendoakan mereka dan terus estafet, yaitu adalah melanjutkan silaturahim dengan orang tua yang dulu teman-teman dan kawan-kawan. Teman-teman rahimakumullah, maka doa orang yang pertama inilah, dia mempunyai orang tua, dia rawat sebelum punya makanan, sebelum ke orang lain, termasuk bebeknya pun, pasangannya pun, dia nggak kasih sebelum ke orang tua, maka dia, ya Allah, Allahumma in kunta fa'altu dzalika ibtigha ya Rabb, jadikanlah amalanku itu adalah mengharap ridhomu, maka farraj 'anna ma nahnu fihi min hadhihi syafrah, kami sedang punya masalah di hadapan kami ini, ada mulut gua ditutup oleh batu yang besar, maka Allah mengkabulkan fan fajara syai'an, sedikit saja batu terbuka, set gitu. Qala al-akharu, maka orang kedua berkata, Allahumma innahu kana li libnatu am. Ya Allah, saya memiliki anak paman. Berarti anak paman itu apa? Istilah Sunda itu apa ya? Ponakan ya? Atau apa ya? Ya Allah, saya memiliki anak paman, kanat ahabban nasi ilai. Saya kenapa ada rasa jatuh senang kepadanya? Kemudian dalam riwayat lain, kunta hibbuka ka asyadda ma yuhibbur rajulun sa. Maka parasnya yang bagus, yang cantik ini ternyata singkat cerita dia memiliki ada rasa kesenangan, tetapi anak pamannya itu tidak menyukainya. Maka ketika dalam suatu kondisi fajaat, tiba-tiba anak pamannya ini punya problem, punya kebutuhan, fa'ataituha, meminta tolong kepada paman tadi, akhirnya isyrina wa mi'atin dinarin. Maka pamannya yang tadi dia tolak cintanya itu ternyata tetap dia memberikan, yaitu adalah isyrina wa fi mi'atin dinarin, memberikan yaitu bantuan uang 120 dinar. Kalau dirupiahkan berapa itu ya? 120 dinar saat itu ya. Tetapi tolak dicinta ketika datang, kalau kita kira-kira nih, misalnya apa, ada teman kita istilahnya cinta ditolak, dukun bertindak. Kalau ini enggak, paman ini dia cinta ditolak, ternyata amal bertindak. Apa yang dikedepankan? Datang dia menemui pamannya, bantuannya, ternyata saat itu pamannya memberikan bantuan, yaitu adalah isyrina wa mi'ata dinarin, memberikan bantuan 120 dinar, dikasihnya, padahal dia sudah ditolaknya saat itu. Maka dengan itu, maka singkat cerita, Allahumma in kunta fa'altu dzalika ibtigha ya Rabb, kalaulah dengan dulu saya memberikan bantuan tadi, padahal saya jelas saya dikhianati, padahal jelas saya tidak diterima cintanya, tetapi begitu dia datang meminta bantuan, saya memberikan bantuan. Ya Rob, jadikanlah itu adalah amalan yang engkau mendatangkan ridho kepadaku, maka fafruj anna ma nahnu fi ya Rob. Kami punya masalah besar nih. Di hadapan kami mulut gua ini tertutup oleh batu besar. Fan fajaratil au sakhratun. Maka seketika ghairu annahum la yastati'una khuruja minha, sama. Orang kedua dikabul Allah, bergeser pula sedikit. Begitu. Namun belum bisa juga badan untuk bisa keluar dari mulut gua tadi. Maka waqala tsalitsu, orang ketiga berdoa kepada Allah dengan amalannya, Allahumma inna stajartu ajra'ana wa ataituhum ajrahum. Maka orang ketiga berdoa, ya Rob, saya ini pernah mengupah, berarti ini punya kantor ya, dulu kalau sekarang punya perusahaan, punya pabrik, owner, ini Kang Heri punya ownernya, berarti punya banyak karyawannya, seolah begitu. Amin. Insya Allah ya, termasuk juga ya teman-teman yang lain, karena ini orang-orang hebat ya, luar biasa. Masuk ke ruang ini, ke Zoom ini, insya Allah kita dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang ketiga berkata, berdoa kepada Allah, Allahumma inni astajartu ajra'a wa ataituhum ya Rabb. Saya mengupah orang-orang yang bekerja kepada saya itu sesuai dengan apa itu saya, kalau mungkin gaji, kalau mungkin kebutuhan yang memang kewajibannya, wa ataituhum, maka saya kasih kepada mereka sesuai dengan kapasitas atau itu adalah pekerjaannya. Ghairu rajulin,
wahidin. Ada satu orang, yaitu adalah seorang ini tarakal ladzina lahu wa dhahaba. Dia justru malah tidak mengambilnya. Dia malah meninggalkan, tidak mengambil itu upah. Maka fasaratu ajrahu hatta kasurat minhul amwal. Maka uangnya itu tidak diambilnya, kemudian akhirnya uang ini diberdayakan, dimanfaatkan oleh bosnya tadi, kalau kita boleh bisa dibilang bos atau tuannya, kemudian diberdayakannya, jadi tumbuh banyak itu harta, kemudian faja'ani, seketika udah banyak itu hartanya yang tadi nggak diambil tadi, tiba-tiba beberapa saat waktu, yaitu adalah faja'ani ba'dahin, dia datang tiba-tiba. Kira-kira gimana nih? Kalau ada dulu orang yang nggak ambil gaji, kemudian dia dikasih malah nggak mau. Ada kemudian tiba-tiba uang dikembangkan, datang udah punya kebeli sawah sekian hektar, kebeli segala macam. Tiba-tiba faqala, orang ini berkata, ya Abdullah, wahai hamba Allah, ada li ayya ajri. Mana upahku dulu itu? Dulu dikasih nggak mau ya, tapi dia datang loh. Sekian waktu dia datang, fakultulahu, maka berkata, tuannya tadi, kullu ma tara min ajrika, semua yang kamu lihat ini itu adalah kepunyaanmu. Minal ibili, unta, ini punyamu. Wal baqarah, ini sapi punyamu. Wal ghanam, kambing punyamu. Warokik dan yang lainnya hamba sahaya. Makanya tadi dia terheran heran. Segini besarnya uangku dulu, ini punyamu semua. Luar biasa ini tuannya ya. Uang yang tadi banyak tadi, kebayang nggak unta? Satu unta berapa harganya? Saya belum pernah beli. Mungkin yang umroh di sana pernah beli unta. Paling beli susu unta. Untanya kagak kebeli belum ya. Maka unta itu minal ibili, untanya wal baqarah wal ghanam, untanya, sapinya, lembunya, kambingnya, itu ternyata itu jerih payah dikembangkannya uang yang tadi orang tadi tidak mengambilnya. Maka faqala, orang tadi berkata, ya abadallah, wahai hamba Allah, la yastahji, engkau ini bercanda ya, engkau ini ngejek-ngejek saya nih. Disangkanya bercanda, dibilang bahwa uangnya tadi itu berkembang, punya unta, punya kambing, punya mahal hamba saya. Maka fakultu berkata, jawab lagi, la astahzi bik, saya nggak bercanda, saya nggak mencela kamu, serius gitu. Zaman sekarang cius ya, serius. Akhadahu kullahu fastaqahu falam yatruk minhu syai'an. Luar biasa nih. Seketika dibilangin nggak bercanda, akhirnya seketika dia mengambil seluruh harta kekayaan tadi, unta diambilnya, lembu diambilnya, kambing diambilnya, hamba diambilnya, tanpa disisakan sedikit pun. Maka orang tadi, tuan tadi, seketika ingat dengan dia punya masalah besar, batu itu kena mulut gua. Allahumma ya Allah, in kunta fa'altu dzalika ibtiga wajhika ya Rabb. Kalaulah perbuatan saya dulu itu, ya Rabb, ya Allah, jadikanlah itu adalah mengundang saya mengharapkan ridhamu, maka fan ruj'anna ma nahnu fihi. Kami sedang punya masalah besar, ya Rabb. Fan fajarati sakhratu fakharaju yamshuna. Nah, orang ketiga ini maka seketika batu itu bergeser, dan akhirnya fakharaju, mereka bisa keluar yamshu, bahkan terlepas dari masalah yang besar tadi. Teman-teman rahimakumullah, ini kisah tiga musafir ini saya senang ketika membaca berulang-ulang, meskipun sering saya sampaikan di kajian-kajian di masjid-masjid. Kenapa? Karena tadi manusia tidak ada yang tidak punya masalah. Jangan minta masalah. Tidak minta saja, dihadirkan begitu. Maka jangan, ya Allah, coba saya minta masalah. Jangan. Ataupun kalau para ulama, jangan kita minta untuk sabar. Itu juga kalau ya saya begini, mohon maaf, ya Allah, berikanlah saya kesabaran untuk ini dan itu. Dua hal yang akan datang kalau kita berdoa kepada Allah meminta kesabaran. Yang pertama, kata para ulama, adalah kalau kita berdoa minta sabar, yang hadir itu adalah sakit fisik, zahir dan batin. Saya kenapa sakit terus ya? Ini sakit. Setelah itu, berikutnya lagi, boleh jadi kita minta doa sabar, Allah uji itu, hadirkan kesabaran itu. Ini orang sabar nggak nih? Dulu dia minta sabar. Yang kedua, kalaulah dia tidak dihadirkan dengan sakit, baik fisik, baik lahir maupun batin, maka yang kedua adalah masalah yang tidak pernah kunjung selesai, karena dia meminta doa sabar kepada Allah. Jadi teman-teman, kalau sedang yang punya para pengusaha, insya Allah sini ya, orang-orang yang mungkin punya masing-masing, insya Allah, jabatan-jabatan di masing-masing kantornya, maka hadirkanlah.
cobalah rubah kalimat doa itu, ya Allah, berikanlah solusi kehidupan dalam menghadapi masalah. Jangan minta sabar, yang hadir itu sakit. Kalau nggak sakit, disakiti. Kalau nggak disakiti, itu adalah bisa jadi didolimi dan lain-lain. Kenapa begini ya? Boleh jadi itu adalah doa kita yang kita minta sabar, tidak minta sabar pun kita harus sabar. Misalnya makan di jangan jauh-jauh di warteg yang ramai adalah makanan viral nih, sekarang apa makanan viralnya? Itu kan harus ngantri dulu, perlu kesabaran. Ambil uang di bank, gesek dan sebagainya atau mau transfer, ramai orang, mesti sabar. Jadi nggak diminta pun memang harus sabar. Maka teman-teman, tidak ada konsep kehidupan, maka kesabaran itu dia akan ada bersama kita di mana-mana. Teman-teman, nah ini mengawali, ini belum masuk ke materi ya, itu udah. Baik, kisah tiga musafir mudah-mudahan menjadi motivasi buat kita untuk menghantarkan kepada Ramadan nanti, agar lebih berkah melimpah, agar lebih bermakna, agar lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kaitan ini adalah yuk sama-sama kita meluruskan niat, kita kunjungi orang tua yang masih ada, kita kunjungi yang sudah tiada dengan doa, dengan mengunjungi pula saudara kerabat handai taulan yang lainnya, sehingga itu adalah bagian daripada juga birrul walidain. Maka insya Allah merasakan, kita juga merasakan jimat dalam kehidupan bukanlah wapak yang ditempel, bukanlah sabuk yang dipasang oleh itu apa namanya tulisan-tulisan Arab dan lain sebagainya. Bagi kami jimat itu adalah satu doa dari emak, kedua pasangan hidup itu adalah istri kita. Bagi istri suami kita sama-sama punya jimat, maka manfaatkan jimat itu untuk keberkahan dunia dan akhirat kita. Teman-teman rahimakumullah, next masuk ke slide berikutnya. Ini pengantarnya kelamaan ya. Nah ini di awal ketika Ramadan udah mulai nampak, ini juga suasana udah mulai kerasa, anginnya kencang, tetapi panas suasananya. Maka Ramadan akan hadir, itu sebuah kepastian. Tanggalnya, bahkan boleh jadi teman-teman nih, bukan hanya nih menyiapkan waktu dan kesehatan. Boleh jadi ada yang sudah punya baju lebaran, ya, sepatu lebaran, atau di saya tuh banyak, ada kue-kue yang juga, kue-kue yang itu ya, apa namanya? Kue aneh tuh, dari luarnya kongguan, dalamnya ranginang gitu. Nanti kita temukan banyak pernak-pernik banyak pernak-pernik lebaran nanti tentunya. Maka dalam hal ini di awal pengantar yang insya Allah ayat ini sudah kita sering mendengar dari para masyaikh, para guru-guru kita, yang insya Allah kita pun hari ini coba sama-sama kita membaca dan merenungkan apa hikmah ketika Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 83 ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Shadaqallahul Adzim. Dalam terjemahan Departemen Agama, ini adalah sering kita, insya Allah kita pun sangat paham. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kalau baca terjemah, maka sangat singkat, sangat dangkal. Maka dalam hal ini kita perlu menghadirkan bagaimana memahami Al-Quran. Tidak ada jalan lain kecuali dengan menghadirkan ilmu tafsir, memahami bagaimana para ulama Quran itu membawa pikiran, membawa pemahaman dengan cara yaitu dengan menghadirkan ilmu tafsir. Next berikutnya. Ya. Maka yang tadi kita baca di Al-Baqarah tadi itu, baik sebelumnya ini
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Kalaulah dalam kalimat kutiba itu kan berarti buku atau tulisan. Wahai orang-orang yang beriman, maka anak ulama dalam hal itu adalah menyampaikan bahwa kalimatnya kutiba maka furido diwajibkan. Maka kalimat diwajibkan ini dari para ulama, ijtihad para ulama memahami, kalaulah memahami teks sesuai teks, oh ini berbahaya. Kalau wilayah hanya wilayah, itu adalah tentang terjemahan. Oleh karenanya betapa penting menghadirkan dalam nanti Ramadan, kita memahami Al-Fatihah, hikmahnya, berikut tafsirnya, maka paling tidak hari ini kita memahami bagaimana Al-Baqarah 183, yaitu adalah kewajiban untuk berpuasa. Furidah, Allah mewajibkan kita alaikum Alaikumusiyam, yaitu kewajiban untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Siapa orang-orang yang dahulu juga berpuasa? Minal umami, umat-umat terdahulu. Jadi bukan umat hari ini aja. Zaman milenial, zaman apa tuh istilahnya kalau anak-anak tuh nggak ada zaman corona ya, itu mah virus. Ada orang di kampung saya bilangnya, zaman apa tapi? Ya nama zaman corona aja. Emang zaman corona? Ada akhir zaman, ada zaman milenial, ada zaman gadget, zaman corona itu bukan zaman. Itu mah virus ya. Yang mungkin Allah alam ya, itu virus bukan zaman. Tapi kadang-kadang juga mau dibilang zaman corona, emang ada zaman corona ya? Nggak masalah. Artinya kita memahami bahwa ini adalah bagian daripada dunia. Maka minal umami, umat-umat terdahulu pun berpuasa. Artinya orang-orang yang berpuasa bukan baru kali ini saja, bukan hanya tahun 2000-an saja, umat-umat terdahulu pun Allah wajibkan berpuasa. La'allakum tattaqun. Nah, maka dalam tafsir dihadirkan. Apa maksudnya la'allakum tattaqun itu adalah al-ma'asi. Maka kalimat bertakwa, semoga menjadi orang bertakwa, mudah-mudahan menjadi orang yang bertakwa, maka al-ma'asi terhindar dari segala maksiat. Maka puasa identik dengan, cobalah kalau kita puasa insya Allah, itu seketika ada rem, bukan tiba-tiba, rem itu pakem. Punten misalnya ada gangguan-gangguan di luar sana, karena kita sedang berpuasa, maka otomatis puasa itu al-ma'asi, otomatis dia akan mengerem maksiat kita. Maka definisi takwa itu adalah terhindarnya dari maksiat kepada Allah, lebih-lebih juga adalah maksiat kepada yang lainnya. Fisiri, dalam keadaan sembunyi, wah ngeri, maksiat dalam keadaan sembunyi, atau wal alaniyah, itu dalam keadaan terang-terangan. Ini ada kisah nyata yang dialami oleh guru kami. Apa itu terang-terangan bermaksiat? Dalam arti, ini dari hikmah. Satu ketika guru kami ini mau ceramah ke sebuah tempat dalam perjalanan itu, ternyata ya pun mohon maaf, itu bukan dikawal, bukan diberhentikan oleh patwal atau provider atau yang mengawalnya, tapi dihentikan dengan dayang-dayang yang mohon maaf, itu senonoh dan memang punten mereka itu pekerja begitulah. Akhirnya diberhentikanlah itu, begitu tidak ada rasa sopannya, begitu dibuka itu jendela mobil, sengaja ya menggunakan kopiah, menggunakan sorban, begitu diberhentikan karena di depan menghadang, masa ditabrak kan berhenti, dipaksa dibuka, apa kata guru kami itu, nih nggak tahu nih saya nih mau ceramah gitu. Begitu dibuka itu pintu pintu mobilnya, maksudnya kacanya, Pak Ustadz katanya, barokahnya Pak Ustadz, barokahnya Ramadan nih loh gitu. Dia ingin barokah Ramadan, dia tahu Ramadan itu bulan berkah, tapi dia tidak sopan. Kenapa? Dia bilang di depannya tuh dia nggak dibedakan. Coba mau balik ya guru kita, maka masya Allah kata saya, ya Allah segini saya pakai sorban, segini pakai kopi yang mau ngaji masih ditawarin juga. Maka apalagi di luar sana gitu. Oleh karenanya bil alif ini adalah takwa, itu adalah insya Allah akan menghindarkan kita dari maksiat kepada Allah. Seketika saat itu ada rem yang sangat pakem, yang sangat bagus untuk kita lestarikan. Kemudian apa? Fa'innahu yaksiru asyahwat. Kemudian juga sesungguhnya puasa itu juga akan, yaitu adalah menekan, menghilangkan syahwat yang berlebihan, allati hiya mabda'uha. Karena itu adalah bagian dari pemicu dari segala awal mula maksiat, itu adalah hawa nafsu. Hawa nafsu itu tidak bisa dihilangkan, hanya bisa dikendalikan. Hawa nafsu itu kita nanti makan butuh nafsu, buka puasa butuh nafsu, butuh selera. Maka itu punya nafsu.
Tapi kan nafsu orang yang berpuasa itu insya Allah dikendalikan dengan la'allakum tattaqun, al-ma'asi, terhindar dari maksiat. Kemudian juga kenapa? Karena pemicu dari segala kemaksiatan itulah hawa nafsu. Maka Abu Hurairah mengatakan dalam kitab Anas Ibad dikatakan, wa ammal muhlikatu, tanda kehancuran seorang itu, hancur karirnya atau itu hancur amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, enggak ada pahalanya, maka wa hawa muttabi'un, dorongan nafsu yang terus diikuti. Cek nafsu mah jam segini enaknya saya nonton TV, pegang handphone, selonjoran, kemudian udahlah nafsu. Ternyata teman-teman luar biasa. Itu insya Allah mulai hari ini itu dalam rangka mempersiapkan Ramadan, ingin berkah, ingin berlimpah, hari ini sudah mengendalikan hawa nafsunya, mau bergabung di Zoom yang luar biasa. Ini nggak mudah. Kenapa nggak mudah? Tadi, setiap orang punya hawa nafsu. Tapi hari ini hawa nafsu bisa dikendalikan, diajak kepada nafsu yang baik, yaitu nafsu yang tentu mudah-mudahan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, ini adalah kaitan dengan bagaimana kewajiban berpuasa, saking pentingnya puasa itu. Kemudian next. Mbak Lucy? Ya. Nah, kalimat la'ala tadi adalah dalam tafsirnya dikatakan wala'ala. Apa itu la'ala? Kalau dalam baca terjemah Departemen Agama, la'ala itu semoga dan mudah-mudahan menjadi orang bertakwa, semoga menjadi orang yang bertakwa. Maka kalimat la'ala itu menurut ulama tafsir adalah fil asli litarji. Makna asalnya itu adalah litarji, roja, harapan kepada Allah. Mudah-mudahan itu harapan. Wa fi kalamihi ta'ala fil tahqiq, tetapi yaitu adalah kalam dari Allah Subhanahu wa taala, itu sebuah kepastian. Orang yang berpuasa dipastikan dia bertakwa kepada Allah. Orang yang berpuasa itu ada jaminan dijaga dari maksiat oleh Allah. Maka kalimat ta'ala itu punya dua makna. Pertama, litarji, harapan. Mudah-mudahan orang yang berpuasa itu terhantarkan jadi takwa. Jadi nggak ada otomatis. Tapi bagi wa fi kalamihi ta'ala, kalimat ini adalah juga mengandung bahwa kalimat ta'ala itu adalah kepastian. Namun kembali, puasa yang seperti apa yang menghadirkan, yaitu pasti dijamin takwa. Jangan nyalahin puasanya. Puasa udah 30 hari, kemudian segala macam qiyamul lailnya, kemudian tarawihnya, tadarusnya, segala macamnya, maka ternyata tidak juga bisa menghantarkan takwa. Jangan nyalahin puasanya. Yang salah bukan puasanya, yang salah adalah diri kitanya. Kenapa? Karena kita boleh jadi mungkin belum begitu memahami apa itu puasa, hikmahnya, apa itu yang dirasakan oleh kita ketika kita sedang berpuasa. Banyak sekali hikmah-hikmah yang kita bisa ambil. Maka kalimat la'alla di situ, la'allakum tattaqun, nanti ketemu ayatnya, la'allakum tuflihun, la'allakum yatafakkarun, la'allakum, banyaklah la'allakum itu. Maka itu adalah kalimat fil asli litarji, harapan kepada Allah, mudah-mudahan beruntung, mudah-mudahan bertakwa, mudah-mudahan. Itu kalimat mudah-mudahan tadi, kalimat harapan. Maka wa fi kalamihi ta'ala litahqiq, sebuah kepastian kalau Allah menyebutnya pasti. Kalau Anda puasanya benar karena Allah, maka turunannya adalah ketika ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man shoma, siapa orang yang berpuasa, langsung disebutkan kalimatnya, Ramadhana, puasa Ramadan, imanan, karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dapat THR dari bos. Puasa, nanti kenapa puasa? Siapa tahu bos ngasih lebih THR-nya. THR apa itu? Tunjangan hari raya gitu. Kemudian dia ada puasa, kalau bukan alasannya karena Allah, maka dia ingin misalnya diberikan beli baju. Mungkin kalau anak-anak boleh lah ya, anak kita yang masih belia. Nah, kalau kamu puasanya full 1 bulan, ayah kasih hadiah. Apa ya hadiahnya ya? Ya hadiah juga ya, jangan yang kita mampu, tentunya juga yang mendidik. Jangan nanti ayah beliin mobil bis. Mobilan enggak, mobil beneran. Karena terlalu melambung tinggi, artinya nanti kalau memang dibeliin mobil, hal yang wajar aja gitu. Jangan yang terlalu aneh-aneh gitu. Maka nanti kamu akan kasih sepatu deh buat olahraga, sepatu yang enak dipakai. Hal yang lainnya. Bagi kita yang dewasa, maka menghadirkan yaitu imanan, berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wahtisaban, dan mengharap
pahalanya kepada Allah, bukan mengharap yang lainnya. Ketika ke masjid, hati-hati juga tuh ya niatnya. Kenapa antum sini mampir ke masjid di sini? Di sini mah bukanya luar biasa, makanya saya nggak pernah buka di rumah. Tiap hari di sini terus. Dia ngejar makanannya, bukan tidak boleh. Maka bukan itu sebagai tujuannya. Maka teman-teman rahmatullah litarji wa fi kalami ta'ala. Keduanya inilah harapan kepada Allah, maka kepastian orang berpuasa itu dijamin jadi orang yang baik, semakin takut kepada Allah, semakin berhati-hati dalam kehidupan, semakin baik akhlaknya. Karena ada orang loh, di mana-mana ada kita nemu misalnya, karena arkanuddin, rukun agama itu ada 3. Pertama adalah iman. Puasa semua menjadikan iman. Kemudian yang kedua, Islam. Juga adalah nggak mungkin percaya, saya percaya ayatnya ada kok, puasa itu wajib, tapi dia nggak Islam. Kan Islam itu ada puasa, zakat, ada syahadat, zakat, puasa, puasa Ramadan itu enggak kan ada di poin itu. Kalau orang hanya keimanan, tidak rukun Islam, maka dia pun bukan bagian daripada agama Allah. Yang ketiga, sudah iman, sudah Islam, tetapi dia tidak ihsan. Apa itu? Perbuatannya, puasanya tidak menghantarkan lebih baik, sholatnya tidak menghantarkan lebih rendah kepada umat ini, kepada yang lainnya. Dia semakin menjadi, semakin merasa dan merasa, maka ketiganya haruslah kita sama-sama, tidak bisa dipisahkan. Imannya, Islamnya, dan ihsannya, ini ketiga-tiga ada pila dalam arkanun dan rukun agama kita. Teman-teman rahimakumullah, berikutnya, nah ini ada orang lagi capek lelah ya, bekerja seharian, ada yang mungkin bukannya seharian, bukan sampai sore, jadi sampai berhari-hari nggak pulang-pulang. Nah, saya pernah dulu dibilang Bang Toyib, dulu isi training ke Balikpapan seminggu, dari situ mampir sebentar langsung ke Kediri, seminggu terus muter-muter. Wah, si Abi mah Bang Toyib datanya gitu, tak pulang-pulang gitu ya. Nah, artinya apa? Ada kabar bahagia dari Nabi SAW. Apa itu? Ternyata orang yang lelah, dia capek, pikirannya terkuras, lelah panonnya, matanya, pendengarannya, tangannya, semua lahir batinnya tuh benar-benar fisiknya lelah, capek. Maka tentu ini ada ternyata ampunan Allah bagi orang yang lelah setelah dia bekerja seharian. Ada hadisnya berikutnya, silakan next. Nah, ini dia kabar dari Nabi SAW. Man amsaka min amali yadaihi amsa maghfurun lahu. Siapa orang yang di waktu sore merasa capek karena bekerja dengan kedua tangannya dalam mencari nafkahnya, memperjuangkan yang halalnya, maka di saat itulah itu adalah maghfurun lahu, maka ternyata di saat itu Allah mengampuni kita punya dosa. Allahu Akbar. Semakin derajat seseorang dunianya hebat, semakin dia posisinya, bentar misalnya direkturnya, misalnya GM-nya, misalnya manajernya, itu kan jabatan-jabatan luar biasa ya. Luar biasa tuh teman-teman di posisi itu. Ternyata semakin tinggi jabatan dunianya, semakin tinggi pula angin menghirupnya, menerjangnya. Maka ternyata pun ini berimbang dengan kabar dari Nabi SAW. Ini adalah siapa orang yang di waktu sore dia merasa capek, lelah, kedua tangannya lelah, kakinya semua lelah, bukannya tangannya aja, maksudnya semua badan ini disebut dengan tangannya. Kenapa? Karena tangan itu banyak berbuat sesuatu. Tanda tangan gara-gara tangan. Cap jari nggak ada, cap kaki. Ada cap kaki 3 itu ya. Itu. Artinya apa? Tangan ini berbuat luar biasa. Kita sholat, kita buka mushaf, kita buka WhatsApp, kita perbuatan yang baik, kita ngasih, kita memberi. Maka ini adalah dengan tangan. Maka ilustrasinya dengan tangan itu adalah bagian kalau itu lelah, maka maghfurun lahu, di saat kita lelah pikiran kita, penatnya kita, capeknya kita, ternyata ini adalah sedang diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hari ini lelah bekerja seharian, kita banyak lihat status ya. Mudah-mudahan lelahnya menjadi lillah. Setelah kita menjadi lillah, ini ternyata ada hadisnya. Oh, kalau kita bekerja, landasannya karena Allah, ternyata itu diganjar sebagai ampunan dosa dari Allah. Kita punya dosa, boleh jadi mungkin doa belum dikabul, bukan nggak dikabul sebetulnya. Boleh jadi yang lebih layak untuk kita dapatkan dari Allah, itu adalah ampunan dosa. Sehingga terus diberikan pengajaran-pengajaran agama Allah, dikatakan orang-orang solihnya,
didekatkan teman-teman yang baiknya, mengingatkan kepada Allahnya, boleh jadi itu yang didahulukan kebaikan-kebaikan itu, sehingga Allah lebih sayang kepadanya dengan menghadirkan demikian. Berikutnya, kita singkat saja. Nah, ini baru masuk ke tema Ramadan ya. Luar biasa ya nih, baru baik. Langsung aja, apa itu Ramadan 2025? Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Siapa orang yang hari ini lebih baik daripada kemarin, maka dialah yang beruntung. Mudah-mudahan Ramadan 2025 ini kita berharap lebih baik daripada Ramadan 2024 atau yang lainnya. Maka bagaimana menjadi Ramadan yang terbaik di hadapan Allah? Yang pertama, next. Nah, menjadi lebih baik dalam pandangan Allah. Ini kalau kita baca di dalam kitab Nasai Libat dikatakan an Ali, nasihat ini datangnya dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Kun 'indallahi khairun nas. Kata nasihat dari Ali itu, kun 'indallahi, jadilah kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala khairun nasi, menjadi sebaik-baiknya manusia. Wa kun 'indan nafsi, dan jadilah kalian terhadap diri kalian sendiri syarrun nasi, itu adalah seburuk-buruknya manusia. Kemudian dijelaskan idalah kita wadalika kama qala Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pada sallallahu alaihi aziz, maka berkata itu adalah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, apa katanya beliau dalam hal ini? Maka idalah kita ahadan minan nas, jika kita berjumpa dengan seseorang, ra'aital fadla lahu alaika, orang itu ada keutamaan, dia itu punya keistimewaan, dia punya keunikan dalam hal ilmu kah, dalam hal bekerja kah, dalam hal kepiawaian piawaian, dalam hal berakhlak kah, dalam hal yang baik kah, yang lainnya, maka tentu dia ada keutamaan ketika kita jumpa dengan orang itu. Wa taqulu asa ayyakuna indallahi khairan minni, maka hendaklah kita katakan pada diri kita apa itu, maka apa yang kita katakan, boleh jadi dia insya Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripadaku. Masya Allah, jangan sampai dibalik. Memandang orang lain, Syekh Nawawi mengatakan, nazruhu ilaiha ainil kamal. Orang itu memandang dirinya, dia sempurna. Sempurna banget. Merasa solih, merasa hebat, merasa berkarya, merasa dan merasa. Kalau itu dihadirkan, maka sesungguhnya itu adalah justru keburukan yang ada. Maka ketika berjumpa dengan orang yang itu adalah punya keistimewaan, punya kemampuan yang kita tidak punya, maka kita katakan bahwa boleh jadi diri Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang lebih baik daripadaku. Kemudian ini kemana loncatnya nih? Wa arfa darajatan, dan dia lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf nih teksnya ketika dipindahkan filenya jadi agak hancur. Berikutnya kemudian sebentar saya lihat dulu. Loncat ke sini nih. Teksnya mohon maaf teman-teman. Ya. Wa in fa'in kana sagiran, jika kita berjumpa dengan seorang usia di bawah dari kita, dia masih kecil, katakanlah belum tahu apa-apa, kulta, maka hendaklah kita berkata, hada a'ta hada lam ya'sillah, katakanlah orang yang lebih kecil dari saya umurnya, anak tadi itu dia tidak bermaksiat kepada Allah. Dia tidak punya dosa, bahkan mungkin sedikit dosanya kepada Allah. Wa ana qad asaitu, sementara saya ini sungguh punya dosa dan banyak dosanya ketimbang dia. Fala syakka, maka jangan ragu, annahu, sesungguhnya kalau kamu menemukan seperti itu, maka sesungguhnya dia lebih baik daripadaku. Teman-teman rahimakumullah, ternyata ketika kita berjumpa di masjid misalnya, atau dalam perjalanan kerja, atau misalnya kita dalam mau beli sesuatu ke warung ketika rehat isoma break zuhur, maka kita banyak jumpa dengan orang-orang, dan ini kita dihadirkan kolbu kita, hadirkan pandangan kita, pandangan yang jangan sampai merusak amal kita. Ini yang diajarkan nasihat dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Apa itu tadi? Ketika memandang orang lain usianya lebih rendah dari kita, lebih muda dari kita, maka pandanglah bahwa dia
ini ternyata dosanya masih sedikit, sementara diriku ini dosanya banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dosaku tidak apa itu lebih banyak daripadanya. Teman-teman rahimakumullah, ini panjang nih ya. Waktunya terbatas. Satu lagi coba sampaikan dengan yang ini. Wa in kana kabiran. Jika kita berjumpa dengan orang yang sepuh, orang yang lebih tua daripada kita umurnya, atau lebih tinggi kita karirnya, atau lebih dewasa dalam hal ilmu pengalamannya, kulta, katakanlah hendaklah kita berkata padanya, maka apa itu? Sebentar ini loncat lagi nih. Kulta. Hada qad abadallahu qabli. Katakanlah bahwa hamba si fulan tadi yang sudah sepuh, udah tua, ya Allah, si fulan itu dia banyak menghabiskan waktunya mengabdi kepadamu, beribadah kepadamu sebelum diriku. Aku ini masih muda, masih jauh untuk beribadah kepadamu, sementara yang sepuh tadi itu dia sudah menghambakan diri jauh-jauh lebih lama, lebih panjang, dan tentu dia banyak pahala di sisimu ketimbang diriku. Wa in kana aliman, jika kita berjumpa dengan orang yang alim, yang mengetahui, yang cinta kepada Allah, cinta kepada nabinya, yang dia punya pengetahuan banyak pula, maka katakanlah bahwa hada a'ta malam abluga wa nalam wa malam analam, maka sungguh di bulan itu adalah Allah karuniai ilmu yang tidak aku bisa meraihnya. Ini sebenarnya panjang ya. Insya Allah singkatnya begini aja. Ketika menjadi bagaimana Ramadan itu adalah lebih berkah, berlimpah berkah, ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan. Kemudian bagaimana memandang bahwa bekerja itu sebagai ibadah, maka hadirkan menjadi lebih baik dari dalam pandangan Allah. Artinya jangan sampai itu kita terjebak dengan pandangan manusia. Dalam hal ini adalah pandangan Allah kita hadirkan agar amalan kita selamat dunia dan akhirat kita. Berikutnya yang kedua, next. Ramadan agar lebih berkah, lebih bermakna, lebih berkualitas, maka jangan lupa juga memberi kemanfaatan untuk orang lain. Banyak hadis-hadis tentang bagaimana itu kemanfaatan, apa itu namanya, energi, kekuatan memberi. Sesungguhnya memberi itu ternyata itu pun disanjung. Disanjung bagaimana? Maruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sesungguhnya dalam riwayat Nabi SAW itu dikatakan beliau bersabda, khoslatani, ada dua perkara yang la syai'in afdalu minhuma, tidak ada perkara yang lebih utama daripadanya itu. Yang pertama al-imanu billah, setelah iman kepada Allah, dan yang kedua yang ini yang juga bisa kita kontribusikan untuk hari-hari kita, wa naf'u lil muslimin, memberi manfaat sebanyak mungkin ke orang-orang muslim. Apa hanya orang-orang muslim saja? Tidak. Di luar muslim, kalau ada orang misalnya ada dia naik sepeda goes, tiba-tiba dia misalnya jatuh, kepleset, nggak mungkin kita nanya dulu, agama kamu sampean apa? Oh bukan Islam, oh nggak mau nolonginnya. Nggak begitu. Rahmatan lil alamin. Agama Islam itu adalah memberi rahmat seluruh alam. Jangankan kepada manusia, jangankan kepada yang beda agama, kepada hewan sekalipun itu kita dihindari untuk tidak menyakitinya. Kemudian kepada tumbuhan, kalaupun kita tidak ada keperluan untuk mencabutnya, mengambilnya, atau kemudian membuangnya begitu saja, itu pun adalah kita ada akhlak untuk tidak merusaknya. Lebih-lebih kepada manusia. Dengan apa kita memberi manfaat kepada manusia? Bil maqali, dengan ucapan. Kalaulah hari ini teman-teman di posisi jabatannya, maka gunakanlah posisi ucapannya itu adalah ucapan yang baik, yang menghantarkan para karyawannya dicintai Allah dan Nabi-Nya. Kemudian mereka juga jadi bekerjanya jadi betul-betul apa itu semangat. Kata-kata dijaga. Fal yakul khairan aw liyasmut, berkata yang baik, atau kalau tidak bisa berkata yang baik, maka cukuplah diam menjadi nasihat bagi kita. Kemudian ketika misalnya saya kalau berkata-kata kayaknya masih sulit untuk berbicara yang baik-baik, atau misalnya nggak bisa memerankan itu, maka bijahi, kalau belah ini. Nah ini posisinya. Bijahi itu adalah kehormatan, jabatan lah hal hari ini mungkin. Kita punya jabatan direktur, yang GM-nya, yang manajernya, yang strategis, maka punten, saya yakin teman-teman insya Allah tidak akan memanfaatkan jabatan itu. Hari ini kita banyak jumpai memanfaatkan jabatan demi jabatan yang menghalalkan segala cara. Yang penting gue senang, yang lain mah kagak senang juga kagak apa-apa. Nah ini bahaya. Jangan sampai demikian, maka bil jahi,
dengan kita punya kehormatan, Allah berikan kita posisi yang luar biasa ini, maka gunakanlah sebagai wanaf lil muslimin, kontribusinya bagaimana kita memberi manfaat untuk orang lain, untuk orang banyak, sehingga dengan itu dicintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan Allah pun cinta kepadanya. Bila dengan ucapan itu saya hanya karyawan biasa, saya hanya rakyat biasa, juga dengan bisabil mali takjil. Takjil itu bukan alat makanan ya, apa namanya? Menyegarakan artinya. Artinya apa? Ketika kita ingin harta Ramadan ini berkualitas, mungkin tadi dengan ucapan tidak bisa, dengan kekuasaan, apa ya, jabatan juga tidak, maka boleh kita ada harta yang harus titipkan, dengan kita bekerja, dengan kita menabung untuk nanti di Ramadan nanti beramal soleh, bersedekah, maka kita bisa dengan harta kita 1.000, 2.000, maka diganjar itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Au bil badani, kalau misalnya harta masih terbatas, kayaknya sih masih belum bisa nih kalau sedekah dengan harta, maka dengan badan kita punya kesehatan, melangkahkanlah tempat kebaikan. Ada tempat-tempat yang baik, yang sekiranya tempat itu adalah mengundang rahmat Allah, ridha Allah, maka jangan ragu untuk kita melangkahkannya bil badani. Ada gotong royong misalnya, ada kerja bakti misalnya, di kantor ada bersih-bersih sebelum Ramadan. Biasa suka ada ya, yuk kita bersih-bersih besok nih, mau Ramadan sebelum liburan, bersih-bersih untuk menyambut bulan Ramadan, kita punya badan sehat, yuk sama-sama memberi manfaat. Kantornya bersih, yang datang kliennya, tamunya pun senang, ucapannya ramah, kemudian juga apa itu ada suguh tamu walaupun air dan lain sebagainya, maka ini adalah bagian dari kemanfaatan untuk bukan untuk yang lain, sebetulnya kembali kepada kita. Dia memberi, tentu diperhatikan Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, si fulan ini memberi. Oh, si fulan ini dermawan sekali. Maka tidak ada ceritanya, atau kita nggak pernah dengar cerita seorang yang dermawan bersedekah itu jatuh miskin. Yang ada apa? Kita tahu bahwa orang yang seberapapun dia sedekah, yang ada adalah ditambah dan ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Ramadan itu adalah poinnya, kita menyisihkan uang kita, menyisihkan kita punya penghasilan semata-mata dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita bisa memberi manfaat dengan harta yang Allah titipkan itu. Teman-teman rahimakumullah, berikutnya yang ketiga, ini kurang lebih ada 25 balus ya. Nih, jadi kita ada 25 poin nih, kira-kira siap nih sampai jam 1:30 ini. Ini pertemuan pertama 25 apa namanya trik-trik untuk Ramadan biar berkah. Tapi hari ini ingin sampaikan tidak lebih dari 5, insya Allah. Yang kedua, memberi manfaat orang lain. Berikutnya yang next, yang ketiga. Nah, ketika dia berpuasa tadi ada takwa tadi, maka dia semakin takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ramadan 2024 puasanya oke, full, sedekahnya rajin, tetapi tidak semakin takut kepada Allah. Apa? Dia masih curi, punten barang-barang kantor diambil, disimpan di rumah. Lumayan nih, mau ke rumah aja deh. Dia tidak takut, puasa tidak menghadirkan takut kepada Allah. Padahal innallaha yanzuru ilaina, sebenarnya Allah itu menatap kita. Meskipun nggak ada orang lain, terus kita udah pulang, yang lain udah pulang, CCTV mati, maka CCTV-nya Allah tidak ada kaitan dengan baterai habis atau lowbat atau mati listrik. Ternyata ini adalah innallah yang ilaina, sesungguhnya Allah menatap kita, tidak ada kaitan dengan Allah itu ngantuk, Allah itu lapar. Kalau itu maka batal jadi Tuhan. Yang ngantuklah kita, yang ngantuk, yang lapar ini manusia kita itu. Maka tetapi dengan puasa inilah bagaimana menghantarkan semakin takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu? Ini wa ammal munjiyatu. Ada perkara yang bisa, yaitu adalah menyelamatkan diri kita, menyelamatkan dari siksa Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tanya, jangankan ke yang di grup ini, di ruang Zoom ini, kalau kita kajian ketika langsung dengan ibu-ibu, bapak-bapak, atau para mahasiswa, ketika saya tanya, Bapak Ibu, kita ingin selamat apa ingin celaka? Pasti jawabannya yang normal dan cerdas, dia ada memilih untuk saya ingin bahagia, saya ingin selamat dunia akhirat. Maka perkara apa yang akan menyelamatkan dari siksa Allah Subhanahu Wa Taala? Fakhasyatillah. Maka hadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala fi sirri wal alaniyah, dalam kesendirian, dalam sunyi.
Dalam sepi, waduh ini repot nih. Punten. Misalnya kalau ada godaan, alhamdulillah ya. Jadi misalnya tiba-tiba ada malam-malam ya, kita sendirian, ada yang ngajak begitu dan begini yang kurang baik, sendiri, nggak ada orang, waduh, kita berlindung kepada Allah jangan sampai ketemu. Nabi Yusuf alaihissalam ini sebagai contoh yang cukup bagi kita untuk jadi hikmahnya. Beliau seorang nabi, kemudian berdua di kamarnya, maka Allah menolongnya dengan yaitu adalah menghadirkan wajah ayahnya Nabi Yakub alaihissalam seketika Allah menolongnya. Ketika itu maka orang-orang yang takut kepada Allah ketika nggak ada orang lain, dia apa itu nggak ada bosnya, dia rajin. Ketika ada bosnya nggak ada yang ada dunungannya, ada tuannya, nggak ada tuannya, dia malas-malesan. Dia kira Allah tidak menatapnya, berarti puasa yang demikian tidak menghadirkan takut kepada Allah. Wal alaniyah, dalam keadaan ramai, takut kepada Allah wajar. Kalau di majlis talim atau di masjid atau di musola atau di kantor dalam pengajian, ketika ada godaan-godaan datang, yakin kami sedang taklim, kami sedang berpuasa karena sedang ramai, apalagi di masjid, itu adalah kesalihan sangat kuat dan sangat bagus. Tapi dalam keadaan sendiri, ini adalah bagian daripada ujian dari Allah. Bagaimana orang itu dalam kesendirian, dalam kesunyian, apakah dia tetap takut kepada Allah ataukah dia hanya keramaian saja. Maka salah satu adalah puasa ingin berkah, ingin melimpah kebaikan-kebaikan, maka menghadirkan takut kepada Allah baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan ramai. Kalau dalam keadaan ramai sangat wajar takut, tetapi kalau dalam sendiri inilah justru adalah bagian qudis asfirru li anna taqwa, karena itu adalah diawali dari kalimat rahasia tersembunyi. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan takwa, takut kepada Allah, fihi a'la darajatan, itu adalah sesungguhnya setinggi-tingginya derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu apa itu derajat yang paling tinggi? Orang yang punya ketakwaan disembunyikan. Masya Allah. Maksudnya bagaimana? Kan orang kalau menampilkan kayak kita nih pakai kopiah, itu apakah itu dikatakan takwa? Bisa dua kemungkinan. Banyak juga orang-orang yang punten, ada oknum yang dia mungkin bizharil iman, tampilannya lebih daripada kita nih. Punten, sorban dan lain sebagainya, ujung-ujungnya dia menipu. Mungkin berjas rapi, disangkanya orang bagus, orang keren, ujung-ujungnya dia menipu, mengambil ini, mengambil itu. Ternyata ini tidak jaminan. Maka hari ini dalam tafsir dikatakan, jangan sampai tertipu dengan itu casing yang ada. Yang kita hari ini adalah bagaimana merahasiakan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di Ramadan tahun 2025 ini menghadirkan semakin takut kepada Allah, menghadirkan yaitu takut itu tidak hanya dalam sendiri, dalam sepi, pun dalam keadaan ramai, itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya keempat, ini keempat, salat di waktu malam, tentunya ini adalah juga derajat yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah wassalatu bil laili wan nasu niyamun. Ya, salat di tengah malam ketika saat manusia sedang terlelap tidur. Waduh, ini enak nih. Ayat tahajud fil jaufi laili hala qablatin nas. Manusia sedang lalai kepada fi lajatin naum, nikmatnya tidur. Ditambah dengan mimpi-mimpi yang apa itu ya, mimpi-mimpi yang begitu melalaikan, sehingga di mana ada orang yang terbangun dari tidurnya, mengambil wudhu tengah malam, gelar sajadah, menghadap kiblat, Allahu Akbar. Maka ini adalah yang akan menghantarkan derajat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah hari ini derajat teman-teman sudah tinggi di atas yang lainnya, di atas teman-teman yang lain, maka ini diimbangi, ditopang dengan tingginya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka jabatan itu akan guna manfaat wa naf'ul muslimin, memberi manfaat kepada banyak orang. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah singkat saja. Nah, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, wa nashkuru 'ala ar-raha, nanti ada bersyukur dalam keadaan yaitu kemakmuran. Kalau dalam keadaan kemakmuran, saya yakin kalau sedang bunga, sedang banyak uang, sedekah 10.000 enteng, 100.000 enteng. Tapi ada orang yang sedang dililit masalah, jangankan 10.000 untuk berbagi, karena dia untuk sendiri pun sulit, maka ini pun adalah bagian daripada bagaimana kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Disinggung oleh siapa penyanyi itu Opik ya.
bersyukur kepada Allah. Apalagi tuh ya? Nanti ada owner kayaknya bisa nih. Lagu Ramadan ini. Lagu Ramadan ya. Lagu Ramadan. Tetap bersyukur kepada Allah meskipun keadaan kayaknya kerjaan saya lagi payah nih, lagi turun omsetnya. Tetap bersyukur kepada Allah. Saya lagi misalnya, aduh ini anak sekolah, lagi banyak bayaran. Tetap bersyukur kepada Allah. Jangan mengganti Tuhan gitu. Jangan ganti yang kita sembah. Tetaplah pada Allah Subhanahu wa taala karena puncak dari segala yang Allah berikan, bagaimana orang itu semakin syukur kepada Allah atau a'udzubillah semakin jauh kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillah subhanahu wa taala. Saya yakin teman-teman yang ada di ruang ini, di grup ini, adalah orang-orang yang senantiasa, itu adalah badannya, ruhiyahnya, lahir batinnya, dan semua itu tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang bersyukur kepada Allah itu loh, wa idza adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ditambah-tambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala karena konteksnya dia bersyukur punya teman-teman yang baik, bersyukur punya pasangan hidup yang mengingatkan kepada Allah, bersyukur punya tuan, punya teman, punya kolega, punya apa itu teman-teman kerja yang lain, dia pun ada kebaikan, nilai-nilai kebaikan, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun zaman berubah segala macamnya, tetapi jangan sampai kita ganti Tuhan. Apa itu tahun boleh berganti, 2024 menjadi 2025, tapi Tuhan jangan berganti, tetap bersyukur kepada Allah, kata Bang Opik. Bapak Ibu rahimakumullah, teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saja mungkin yang menghantarkan untuk bagaimana Ramadan di tahun 2025 ini, Ramadan yang lebih bermakna, berlimpah ruah, berlimpah segala kebaikannya, tentu adalah yang jadi sebagai acuannya adalah dasarnya adalah diri kita. Maukah kita mengambil keberkahan Ramadan? Maukah kita mengambil kemuliaan Ramadan? Maukah kita mengambil, yaitu adalah pelajaran-pelajaran berharga dalam Ramadan? Maka pertanyaan itu adalah dijawab dengan hati kita, jujur dengan hati kita. Kalau orang-orang yang tergerak mengambil peluang-peluang itu, maka poin-poin rahmat Allah, ampunan Allah, bahkan ujung-ujungnya adalah la'allakum tattaqun, itu adalah kita jadikan orang-orang yang bertakwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekali lagi di penghujung pertemuan ini, di penghujung waktu ini, semoga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala tetap bersyukur kepada Allah, tetap dalam rangka menyembah Allah. Siang harinya nanti kita berpuasa, malam harinya tetap beribadah. Bulan yang berbeda, tentu bulannya sudah pasti akan datang beberapa saat hari lagi, yang tidak pasti adalah diri kita. Yang tidak pasti adalah keadaan kita, maka Ramadan pasti datang, tapi kita bermohon pada Allah, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan bi imanina wa taqwana ya Allah. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban. Dan ya Rob, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan sampai dengan iman kami, sampai dengan ketakwaan kami, mudahkan segala urusan hidup kami, kabulkan segala hajat hidup kami ya Rob. Maka ini yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan amal soleh. Mudah-mudahan kita jadikan Allah menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini saja mungkin yang disampaikan untuk kesempatan yang terbaik ini. Pastinya banyak kalam, banyak perkataan yang kurang berkenan. Insya Allah kalau ada kesempatan kita bisa berjumpa di acara bukber mungkin ya. Apa itu? Ya buka puasa bersama. Insya Allah mungkin nanti ada event-event berikutnya atau yang lainnya. Insya Allah dalam rangka kebaikan sama-sama fastabiqul khairat. Demikian, diawali dengan pantun, diakhiri dengan pantun. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau banyak perkataan saya yang salah, mohon jangan laporkan ke istri. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih kepada Ustadz Endi ya atas ilmunya yang telah disampaikan. Semoga apa yang telah dipaparkan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan nanti. Ada
aku kasih kesimpulan aja nih teman-teman di Ramadan 2025 ini. Alangkah lebih baiknya kita pertama tadi 5 poin tadi ya, menjadi lebih baik dalam pandangan Allah. Yang kedua, memberikan manfaat untuk orang lain. Ketiga, takut kepada Allah. Dan keempat adalah sholat di waktu malam. Lalu yang kelima, bersyukur atas nikmat Allah. Masya Allah, tabarakallah. Mungkin selanjutnya masih ada waktu, boleh sesi tanya jawab dulu kali ya. Sesi tanya jawab dulu bagi peserta yang ingin bertanya, teman-teman yang ingin bertanya boleh menuliskan di kolom chat ataupun mengaktifkan fitur raise hand. Nanti langsung bisa berbicara langsung. Bagaimana? Kita tunggu dulu ya. Mungkin saking syahdunya ya sambil terlap kan nih. Yaudah, Pak Ustadz Endi, boleh gak nih aku tanya sedikit? Lagi gelap apa tidur ini? Nggak tidur kan? Kayak ketiduran saking syahdunya. Nah, biar mungkin teman-teman juga ada yang ini kali ya, ada yang bingung nih apa saja sih amalan sederhana yang sekiranya bisa kita lakukan sehari-hari yang itu tuh mendapatkan keberkahan nanti ketika Ramadan gitu, Ustadz. Boleh dijawab? Baik. Berarti ini langsung dari hostnya ya? Hmm, Pertanyaan dari hostnya ya? siapa tahu ada yang sama nih ya untuk kakak yang lain. Baik. Baik, terima kasih Mbak Lucy selaku hostnya. Amalan-amalan apa saja yang menghadirkan, yaitu adalah keberkahan di bulan Ramadan. Yang sederhana saja, jangan kita melihat, oh saya bagi-bagi takjil 100 paket, nasi, sembako, dan lain sebagainya. Ya kan? Itu kan dengan angka yang memang serius. Kalau ada, bagus begitu. Ramadan dilipat gandakan pahalanya. Maka hal yang kecil, apa itu? Yang juga tertipu. Naumu imun ibadatun, orang yang tidur yang enggak apa, tidurnya aja ibadah gitu ya. Tapi hati-hati, tidur yang bagaimana ibadah. Nah, ini jebakan setan, hati-hati. Tidurnya orang yang beribadah, hati-hati dia misalnya, kalian yang ibadah itu ketika lagi bekerja, lagi ngetik misalnya nih, udah siang, udah mau zuhur, 5 menit, 10 menit dia terlelap tidur, tanpa ada bismika Allahumma ahya, artinya nggak niat tidur, terlelap tidur, lagi zikir tidur, lagi baca Quran dia tiba-tiba tidur karena kegiatan malam full, maka itu ibadah. Tapi kalau misalnya saya mau qiyamul lail, mau apa itu itikaf dari rumah, bawa kasur, bawa bantal, bawa setrikaan, bawa apa itu, bawa kulkas, bawa segala macam, itu pindahan rumah. Maka bagaimana menjadi kegiatan yang menghadirkan berkahan dari Allah, hal yang kecil. Apa itu? Kita di rumah misalnya, orang yang pertama kali mengadakan makanan. Atau minuman yang ada tapi kita rapi-rapihin. Gelasnya, piringnya, atau ada kurmanya kita, oh nih, di rumah ada misalnya 5 anggota keluarga atau berapa. Meskipun itu bukan dari kita bawa, ada di rumah. Dengan merapikan itu makanan minuman sehingga yang makan itu nyaman. Ternyata itu menghadirkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kebaikan. Ada misalnya keset di masjid lagi mau sholat tarawih, itu miring atau dia ada daun bekas makan apa itu tadi, bukan. Jangan nunggu marbot, adalah marbot yang ngelurusin itu kesetnya, ngebuang itu daunnya, maka ini adalah peluang dari Allah. Mau nggak kita mengambil keberkahan yang tadi, nggak usah dengan uang. Memandang, oh kenapa ini yang melihat nih, kok saya duluan yang lihat ada daun sampah ini. Ternyata ketika kita ambil, dibuang ke tempat yang sampah itu, maka kebaikan datang dari Allah berupa pahala. Dan yang banyak yang lainnya. Banyak sebetulnya, Mbak. Hal-hal yang kecil yang kira dianggapnya harus dengan uang, harus dengan makanan yang hebat, tidak juga. Ketika misalnya tadi, banyak hal. Ada lampu listrik di masjid, nyala terus, lupa. Kita betul masjid, rumah kita ada apa itu kipas angin nyala terus. Kan kalau dihambur-hambur kan membazir. Maka jangan nunggu marbat atau DKM. Ntar ada DKM-nya ini, gampang, saya makan cuma jamaah. Kita datang ke masjid, bismillah, itu boleh jadi orang itu padahal dia puasanya biasa. Dia ibadah puasa biasa sama orang lain.
ternyata dia dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala sebab dia matiin lampu masjid yang orang lain nggak peduli itu bayar segala mahal, gara-gara orang itu dimatikan ikan itu, kipas angin yang nggak dipakai, lampu nggak dipakai di masjid atau di rumah kita, ternyata itu diangkat oleh Allah menjadi amalan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, Jadi banyak yang lainnya insya Allah. Allah alam. bisa jadi berkah ya kalau di bulan Ramadan. Betul. Oke, Pak Ustadz, terima kasih banyak. Ini ada satu lagi, katanya Kak mau nanya cara doain orang tua yang gak jelas statusnya, maksudnya masih hidup atau sudah wafat, gimana Kak? Terima kasih, katanya gitu. Jadi mungkin nggak tahu Doain, nih orang tuanya masih hidup atau enggak gitu, tapi gak jelas statusnya gimana cara doainnya gitu. baik, mendoakan orang tua itu sebuah kebaikan yang tidak ada tandingannya. Di dalam Quran disebutkan, saya lupa suratnya apa itu, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ya, sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya. Nah, berikutnya ada kalimatnya wabil ihsani, apa? Tentang kedua orang tua ya. Berbuat baik kepada orang tua ini ternyata disejajarkan setelah menyembah Allah. Berikutnya birrul walidain. Kalau bicara birrul walidain, tadi sedikit disinggung di awal bahwa tidak ada pilihan yang lebih hebat meskipun anaknya hebat. Maka di hadapan orang tua dia merunduk seolah-olah dia tidak tahu apa-apa seperti dilahirkan. Ini berakhlak. Bagaimana ketika ada orang tua yang statusnya ini nggak jelas, mungkin maksudnya keberadaannya atau mungkin ibadahnya, ya kita masih meraba-raba. Terlalu mungkin itu misalnya nih asumsi kita ke arah sana, tetap sekalipun pun mohon maaf, sekalipun ada orang tua mungkin sudah berpisah dalam akidah, tetapi birrul walidain, tetaplah birrul walidain, tetap berkunjung, tetap membantu ekonominya kalau kita mampu, tetap kita kalau sakit kita kunjungin, bahkan kita mohon kepada Allah, kalaulah dia memang sudah jauh dari agama yang berbeda ini, kembalikan ya Rob. Tetap kita birrul walidain, tidak akan pernah dengan tadi jarak yang tidak pernah ketemu, status yang nggak jelas, maka doanya ya Allah, kalaulah orang tua saya ini masih ada di bumi ya Rob, bumi ini milikmu ya Rob, Engkau yang menggenggam, Engkau yang menguasainya ya Rob, hadirkanlah kehadirannya di tengah-tengah kami ya Rob. Kami masih membutuhkan doanya, kami masih membutuhkan jimatnya dunia ini ya Rob. Kalaulah dia yang jauh darimu ya Rob, dekatkanlah dia agar terhantarkan seperti diriku yang beribadah kepadamu, sholat, sujud dan seterusnya, maka doakan. Doakan minta sama Allah, kalau masih hidup, doakan agar dipertemukan, itu adalah dalam keadaan kebaikan, tetap menyembah kepada Allah. Kalau tergelincir, ya Rabb, kembalikan ke jalanmu, karena Engkau yang menguasai, jangankan diri kami, dunia dan seisi adalah dalam genggamanmu, ya Rabb. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik, ya Rabb. Kembalikan kepada ajaran agama yang Engkau ridhoi, ya Rabb. Kalau sudah wafat, berkunjung ke makamnya, berkunjung untuk mendoakannya, tapi kalau satu iman. Kalau udah berbeda iman, itu tidak ada kewajiban untuk mendoakan yang sudah wafat. Allahu ta'ala alam. Masya Allah. Saat izin satu lagi Ustadz, boleh? Enggak, enggak. Ini ada satu lagi katanya, izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana caranya menjaga motivasi ibadah dari naik turunnya iman dalam menghadapi bulan Ramadan? Masya Allah. Pertanyaannya dari siapa pertanyaannya? Mau disebutin gak nih? Dari Kak Ada. Mufika. Sir ya, sir. Rahasia. Oh, saya nggak mau bertanya, tapi nggak mau nampak kelihatan autentik ibadah saya nggak Ada pribadi nih nggak kan. diterima. Nggak begitu juga, insya Allah. Baik, teman-teman yang mulia yang bertanya barusan, bagaimana menjaga ibadah agar stabil, konsisten, terjaga. Karena memang al-imanu yajidu wa yanqus. Yajid bita'atillah, dia bertambah ketika misalnya orang itu naik imannya, maka nampak dalam ibadahnya itu, ternyata orang itu dia semakin hari semakin bertambah. Tapi jangan sampai juga kebablasan. Itu apa namanya? Saking naik iman, Ramadan jam 6 buka puasa, karena imannya naik, jam 5 udah buka puasa. Kenapa Mas? Iman saya lagi naik nih, jam 5 saya buka duluan. Nah ini bukan naik, ini apa? Keder gitu ya. Maka menjaga iman itu agar naiknya dan tidak turunnya kebablasan, maka salah satunya adalah tadi bergaulah dengan orang-orang solih, bergaul dengan teman-teman yang mungkin circle-nya yang kemarin-kemarin masih banyak yang kurang-kurang baiknya, kata-katanya, lingkungannya,
mulai minimalisir, mulai dikurang-kurangin sehingga Ramadan 2025 ini berbeda dengan yang lainnya. Maka iman terjaga, sebab boleh jadi teman-teman mengingatkan, yuk masjid bareng yuk, yuk kita bukber yuk kita ta'lim yuk. Itu kan teman itu bisa ke arah sana. Maka salah satu banyak yang lainnya, salah satunya carilah teman-teman yang bisa mengingatkan ke arah kebaikan. Allahu Ta'ala. Oke, Masya Allah jawabannya. Semoga teman-teman yang bertanya bisa menangkap jawabannya dengan hati yang bersih gitu ya. Oke, Alhamdulillah telah sampai pada penghujung acara. Terima kasih kepada narasumber hebat kita, Pak Ustadz Endi, serta teman-teman yang udah bertanya. Selanjutnya aku mau informasiin dulu nih sebelum ditutup ya teman-teman, izin aku mau informasiin kepada teman-teman yang bergabung malam hari ini. Aku mau kirimin presensi dulu, jadi nanti boleh teman-teman isi ya. Di situ nanti mencantumkan email, jangan takut email di apa-apain ya teman-teman. Ini adalah eh, akses bagi kalian untuk mendapatkan diskon 50% di ruangkelas.co.id. Misalnya nih, ada kelas digital marketing harganya 75.000. Nah, khusus teman-teman yang mengikuti malam ini itu akan menjadi diskon 50% jadi 37.500 aja. Ya, nomor teleponnya digunakan yang aktif juga ya. Betul banget. Iya betul. Ini kata kakak operatornya jadi harus aktif ya. Email sama nomornya harus aktif. Jadi boleh teman-teman nih udah aku kirimin di kolom chat. Ini khusus teman-teman yang mengikuti eh tausiah malam ini bakal dapetin kelas akses gratis di ruangkelas.co.id itu diskon sampai 50% untuk all kelas ya, untuk all kelasnya. Nah, jadi boleh diisi dulu ya. Oke, teman-teman, terima kasih banyak nih yang udah pada bertanya. Atau kalau ada juga mau ditanyain tentang seputar kelas, bisa nanti kita akan buka grupnya setiap hari Sabtu dan Minggu. Jadi teman-teman juga bisa kalau ada punya produk untuk apa nih mau ngejualin bisa di grup ya di hari Sabtu dan Minggu aja. Untuk Senin sampai Jumat kita izin untuk grup di WhatsApp-nya ya teman-teman. Nah, mungkin itu saja ya yang bisa kami ruang kelas sampaikan dan semoga semuanya mendapatkan keberkahan serta syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Nah, sudah sampai akhirnya nih 21:27 ya, 9 jam 9 lewat 27. Alhamdulillah sampai kita di penghujung acara, tapi sebelum kami akhiri, udah aku kasih tahu juga ada diskon-diskonnya. Lalu, nah teman-teman juga jangan jangan khawatir karena kita bakal ada webinar khusus lagi pada tanggal 23 Februari di hari Minggu itu tuh adalah materinya Canva for digital marketing. Jadi kalian bakal dapetin materi training rahasia mendesain pakai Canva yang konferensinya tinggi banget. Jadi teman-teman jangan lewatin untuk webinar selanjutnya. Nanti akan diinformasikan lanjut lagi di grup ya. Nah, sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita menutup acara ini, webinar ini dengan penutup doa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Ustadz Endi mungkin. Baik, teman-teman rahimahumullah, pada pertemuan ini menghantarkan kita turunnya rahmat Allah, turunnya ampunan Allah, turunnya kasih sayang Allah. Sama-sama kita menundukkan kalbu kita bahwa kita adalah manusia yang lemah. Memohon kepada Allah semoga Allah hantarkan kita kepada Ramadan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa karimina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabb, segala puji hanya bagimu ya Rabb yang menghantarkan kami kepada posisi saat ini ya Allah. Terima kasih ya Rabb. Ampuni dosa-dosa kami ya Rabb dalam perjalanan karir kami, perjalanan langkah kami ya Rabb. Banyak salah ya Rabb, banyak keliru ya Allah. Tuntun kami ke jalan-Mu ya Allah. Ampuni ya Allah dosa kami, dosa kedua orang tua kami ya Rabb. Yang masih ada, muliakan mereka, bahagiakan mereka. Yang tiada ya Rabb, muliakan di alam barzahnya ya Allah. Allahumma ya Allah, juga ampunkan ya Allah guru-guru kami ya Allah yang menghantarkan kami kenal denganmu, menghantarkan cinta ke Nabi-Mu ya Rabb, muliakan mereka dunia akhiratnya ya Allah. Allahumma ya Allah, teman-teman yang ada dalam kajian malam ini ya Rabb, muliakan kami ya Rabb di hadapan-Mu ya Allah.
Mudahkanlah segala karir kami, usaha-usaha kami, kabulkan segala hajat kami. Ya Rabb, permudahkanlah kami berkumpul tidak hanya di Zoom ini, ya Rabb. Mudah-mudahan kami bisa berkumpul di depan Ka'batul Mukarramah, ya Rabb, Mukarramah. Ya Allah, adalah di depan Ka'bah, ya Allah, untuk berziarah ke makam Rasulullah SAW, menaikkan ibadah haji dan umrah, ya Rabb. Allahumma ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban, menuju Ramadan, sampaikan pada Ramadan, ya Allah, bulan yang mulia, ya Allah. Muliakan kami di dalamnya. Bulan yang berkah, ya Allah. Berkahi kami di dalamnya. Bulan yang penuh ampunan-Mu, ya Allah. Ampuni kami, dosa-dosa kami, semua dosa-dosa yang kami telah lakukan, baik yang sir maupun yang terang-terangan, ya Rabb. Engkau lah yang maha pengampun dari segala dosa, ya Rabb. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan doa tadi berakhirlah webinar kita pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber, panitia, serta peserta teman-teman yang sudah bergabung di webinar kali ini. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini menjadi bekal dan menjadikan Ramadan kita lebih berkah serta penuh limpah pahala ya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.